Ya, selanjutnya membuat project baru dengan nama misalnya like estimation. Kemudian kita create. Ini kelompoknya udah di Jogja, Pak? Udah, Pak. Oke. Oke, pertama-tama di sini saya akan menghapus main kameranya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu mengimportkan AR core-nya. Caranya ke bagian aset, klik kanan, lalu import package, custom package. Di sini kelompok kami menggunakan yang versi 1.5. Nah, kalau udah, kita open. Nah, jika ada pop-up seperti ini, bisa diklik import saja. Baik, jika sudah sudah terimport, kita selanjutnya menuju ke folder yang bernama Google AR. Kemudian kita menuju ke example. Kemudian kita menuju ke Hello AR. Kemudian di bagian scene. Nah, di sini ada Hello AR, bisa diklik 2 kali. Kemudian ini kita pilih don't save. Nah, lalu di sini tersedia package-nya. Kemudian pada example controller bisa diklik. Nah, lalu di sini ada objek yang akan kita gunakan. Bisa diklik. Nah, lalu kita melakukan drag and drop yang ND green ini ke dalam scene. Kita masukkan ke area biru-biru ini. Bisa kita drag and drop di sini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin membesarkan objeknya, bisa menggunakan shortcut dari keyboardnya, yaitu menekan tombol R. Nah, kalau misalnya posisinya sudah sesuai, kita sekarang sesuaikan dengan kameranya. Oke, kita sesuaikan. Oke, seperti ini sudah cukup. Oke, selanjutnya kita menuju ke ND Green device ini, bisa diklik, kemudian di bagian ND sendiri. Nah, di sini ada ND Geo. Nah, kemudian pada shadernya ini
kita pilih yang AR Core, lalu di diffuse with light estimation. Nah, kalau udah, selanjutnya kita membuat script di aset. Kita bisa kembali ke aset dulu, bisa mengklik aset ini, klik. Nah, di sini kita bisa membuat scriptnya, bisa klik kanan, kemudian create C# script dengan nama my light estimation. Nah, kalau udah, kita bisa klik 2 kali pada scriptnya. Nah, kemudian di scriptnya ini kita bisa masukkan codingannya. Nah, di sini codingannya, jika teman-teman belum membuka file codingannya, akan saya pastikan codingannya di chat Zoom. Kita masukkan saja di file codingannya. Oke, kalau udah, kita save. Kemudian kita kembali ke Unity-nya. Nah, lalu di sini di bagian example controller, kita klik. Nah, lalu kita lakukan drag and drop dari script yang sudah kita buat tadi ke inspektor dari example controller. Kita drag and drop, masukkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan build setting-nya. Kita bisa menuju ke file, build setting, kita pilih Android. Nah, ya di sini bisa di switch platform. Nah, jika switch platformnya sudah, kita sekarang ke player setting terlebih dahulu. Lalu, oh iya, ini di multi-thread rendering-nya kita uncheck. Kemudian, nama company-nya, package name-nya bisa disesuaikan biar tidak error. Bisa sesuai teman-teman ini apa. Kemudian di minimum API-nya di sini yang Nougat. Kemudian kita ke bawah di pengaturan XR setting-nya. Nah, di sini AR Core support-nya kita centang. Oke. Kalau sudah, di sini kita sudah bisa melakukan wheel. Nah. Permisi, Pak Yoga, di sini. Yang udah jadi? Ya, ada yang sudah jadi, Pak. Oke. Daripada lama ya. Saya langsung mirror saja ya, Pak. Oke. Tunggu sebentar, Pak. Ini yang berbicara siapa ya? Mas siapa? Ini Reza, Pak. Oh, kok pakai Faiz? Iya, Pak. Berdekatan, Pak. Oh. Ini di mana? Di kos ya? Iya, Pak. Oh. Di kosnya siapa? Udah di kos semua.
di kosannya, Pak. Oh iya, ya, berarti untuk tugas besarnya sudah bisa apa namanya diskusi. Berarti. Oke, Sudah, ini Pak. udah hasilnya ya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini gimana kemudian tadi karena supportnya like estimation ya berarti dicetak AR core ya karena bagian dari AR core. Nah, ini kelihatan ya. Jadi bagaimana kemudian dari sisi penerangannya kemudian bisa ada cahaya yang kemudian itu menjadikan lebih real, bukan menjadikan real, tetapi menjadikan seperti real gitu ya bahasanya. Oke, terus Nah, di sini kami akan menunjukkan objek yang terjadi jika lampunya dimatikan, Pak. oke. Nah, ini terjadi jika dinyalakan lagi. Coba matikan sih. Ya, jadi dimatikan pun bisa terlihat ya tadi yang gambar yang saya teorinya tadi ya ada 1, 2, 3 yang tadi gelap banget, kemudian tanpa light estimation jadi nggak kelihatan, terus kemudian ada gambar 2 tadi ada natural estimation, ada yang ketiga tadi pakai gleam. Nanti kalau misalnya ini ditambah lagi dengan gleam itu lebih mengkilap gitu ya, ditambah lagi kemudian tambah shadow, kemudian tambah sun direction dan sebagainya, nanti tambah real lagi gitu ya, agar meningkatkan kerealan. Tapi karena ini berbicara hanya like estimation ya seperti ini ya, hanya yang ada estimasi cahayanya ya. Yang kita perhitungkan adalah karena ini adalah teorinya like estimation berarti terkait dengan estimasi cahaya saja ya. Coba tadi dinyalain. Ya, jadi mengikuti ya. Jadi ketika dimatikan pun masih kelihatan ada cahaya yang kemudian kalau misalnya ada cahaya yang terang pun ya dia akan mengikuti. Itu ya. Oke. Terus ada tambah lagi, Mas? Ada tambah lagi? Ya, oke. Terima kasih. Dan ini pun sebenarnya ada tutorialnya ya, Mas ya, Mas Reza ya. Ada, Pak. Ya. Ya. Jadi Mas Reza kemarin tanya saya, kemudian saya kasih tahu. Nah, nanti Anda bisa melihat tutorialnya ini, nanti ada dokumentasikan langkah-langkahnya, kemudian mengimplementasikan. Kalau bisa pakai yang 3D-nya masing-masing, boleh pakai objek yang tadi, boleh kalau bisa yang lainnya, dicoba itu ya. Dokumentasi langkah-langkahnya, implementasikan dan dikumpulkan di Classroom sebagai laporan praktik terkait dengan lighting estimation. Itu ya. Di sini nanti akan saya share materinya ini, terus kemudian nanti Anda bisa simak video tutorialnya ini, nanti Anda bisa mempraktekannya, kemudian didokumentasikan sehingga nanti Anda bisa mempraktekannya. Terus kemudian saya ya mengingatkan biar Mbak Enggi nanti bisa mengoreksi dengan bagus, dengan baik, mengoreksinya Mbak Anggi juga enak. Saya ingatkan yang belum mengumpulkan. Jadi nanti, jadi saya kasih tahu dari awal ya, reminder dari awal ketika tidak mengumpulkan lebih dari 4 laporan praktek, saya pastikan nilainya D. Ya. Jadi ini saya kasih tahu saja yang belum mengumpulkan. Yang masih ada tagihan silakan dilengkapi. Ya. Kita bisa lihat di sini, oh Mbak Sri Lestari berarti mengumpulkan semuanya. Gitu. Karena yang meriksa Mbak Anggi nanti akan lebih jeli, gitu ya, diperiksa satu-satu. Terus kemudian ini yang merah-merah, ini ya Mbak Umur, ya, Mbak Eka itu udah rajin, ya. Mbak Oktia gitu ya, udah rajin juga, tapi ini ada Mbak Umur yang masih ada tagihan gitu.
Pokoknya kalau lebih dari 4 ya, atau 4 gitu ya, itu saya pastikan nilainya D. Ya. Silakan dilengkapi. Mas Elang 1, ini 1, silakan ini dilengkapi lagi ya. Mas William ada berapa? 3 ya. Terus saya ingatkan ini, Mas Aditya, sebaiknya kalau mahasiswa itu tidak perlu diingatkan gitu. Tapi ya saya kasihan kalau Anda nanti nilainya jelek ya Mbak Anggi ininya. Karena Mbak Anggi tiap minggunya merekap gitu ya. Ini sudah pertemuan 7 dia merekap. Kemudian Mas Alfred itu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian Mas Abdurrahman ya. Terus kemudian Mas Azel 1, terus Mas Padul ya. Ini 2, silakan cek nanti. Terus Husen 2, Mas Indrawan banyak sekali, ada 6. Jas Ucok ini siapa ya, saya nggak tahu. Itu semuanya tidak membuka kecuali pertemuan pertama gitu ya, mengidentifikasi gitu ya. Terus yang lain oke, meskipun ada terlambat ya apa, tapi ngumpul gitu. Mas Ali ada 1. Kenapa Mas Ali ya kirim 1 ya? Silakan nanti dicek di laporan ke berapa ini. Mas Ali ada nggak? Ada Pak, ada ya, Pak. Silakan dicek nanti ya. Baik, ada 1. Atau perasaan Anda mengumpulkan semua? Mungkin itu Pak, dulu pernah itu tapi belum di klik submitnya. Ya, silakan klik submit ya. Mas Elang 1, Mas William tadi ya. Oke. Mas Pridermet sholat ini siapa ya? Oke, itu ya. Jadi itu reminder dari saya, kalau nggak dilengkapi nanti lebih dari 4 laporan praktek yang tidak, ya 4 sama lebih dari 4 itu saya pastikan nilainya D. Ya.